Pada awalnya, langit dan bumi yang diciptakan Allah adalah untuk penghulu malaikat. Tetapi penghulu malaikat itu jatuh dan menjadi iblis. Dan Allah datang untuk menciptakan kembali dunia. Selain itu, Allah juga menciptakan manusia untuk memerintah atas bumi. Iblis telah kehilangan semua kekuasaan karena kejatuhannya. Tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia terus-menerus mencoba untuk mendapatkan dan menghancurkan manusia agar dia dapat menggagalkan rencana Allah. Sejak itulah terjadi peperangan antara manusia dan iblis. Pertempuran utama antara iblis dan manusia adalah dalam hal hidup. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dalam Kejadian pasal 2 seperti tidak saling berlawanan. Baru setelah ayat 17, kita dapat mengerti bahwa kedua pohon itu saling berlawanan. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah berfirman kepada Adam, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kita dapat mengatakan bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat adalah pohon kematian atau pohon maut, karena Allah mengatakan bahwa pada hari manusia memakan buahnya, pasti mati. Pohon ini mengungkapkan sebuah fakta, bahwa iblis tidak punya motivasi lain terhadap manusia selain membawa maut kepada manusia. Tujuannya adalah agar manusia mati. Sayangnya, Adam tertipu oleh ular dan dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hasilnya, maut menghampiri seluruh manusia. 1 Korintus 15 ayat 21 menuliskan, "Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia." Satu orang yang disebut pertama mengacu pada Adam. Saat dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia membawa kematian kepada seluruh umat manusia, dan manusia menjadi makhluk yang jatuh. Dunia ini menjadi jahat bukan karena penuh dosa. Dosa hanyalah sebuah sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah maut. Pekerjaan iblis adalah membawa kematian atau membawa maut pada manusia yang diciptakan Allah. Hari ini akar permasalahan dunia yang sudah dirusak iblis adalah maut, bukan sekedar dosa. Ketika Adam memilih buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tidak hanya membawa dosa kepada manusia, tetapi dia juga membawa maut, kematian. Kematian dalam hal ini mengacu pada kematian rohani. Karena dengan adanya kematian rohani, dosa dapat berkuasa atas seluruh umat manusia. Dosa dan maut merupakan rekan sekerja iblis. Manusia yang menyebarkan maut adalah orang yang bekerja sama dengan iblis. Tujuan utama iblis adalah membawa manusia masuk ke dalam belenggu maut. Maut merupakan karakteristik pekerjaan iblis. Iblis membuat manusia dipenuhi dengan maut. Di dalam pertemuan ibadah, kita tidak seharusnya hanya melihat jumlah yang datang. Perkara yang penting dalam ibadah kita adalah kita harus mengalahkan maut. Kita harus menelan maut dan melepaskan kehidupan. Saat ada maut, berarti tidak ada kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus melihat bahwa tidak ada hal lain yang lebih jahat daripada maut. Pada saat yang sama, tidak ada hal yang lebih baik daripada hidup. Di mata Allah, maut adalah hal yang paling buruk, sedangkan hidup adalah hal yang paling mulia. Kita tidak dapat mengalahkan maut di dalam diri kita sendiri,
karena iblis sudah menginjeksikan maut ke dalam kita. Satu-satunya pribadi yang dapat mengalahkan maut adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis menguasai dunia melalui kematian, tetapi Kristus memusnahkan iblis melalui kematiannya. Kematian Kristus adalah kematian yang mengakhiri sesuatu. Kematian Kristus bahkan merupakan kematian yang mengakhiri iblis dan maut itu sendiri. 2 Timotius 1 ayat 10 menuliskan, "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Kristus sudah mematahkan maut dan membawa hidup yang tidak dapat binasa. Kematian Kristus berbeda dari kematian Adam. Di dalam kematian Kristus, maut dipatahkan. Inilah Injil yang kita percaya. Segala sesuatu dapat dibakar kecuali satu hal, yaitu abu. Ketika sebuah rumah yang terbakar telah menjadi abu, abu itu tidak dapat terbakar lagi. Kematian Kristus bukan hanya kematian yang menebus kita, tetapi juga kematian yang menghancurkan iblis. Saat iblis ditangani, maut juga ditangani. Kematian Kristus telah menelan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi. Seorang manusia tidak dapat dengan mudah terbebas dari dosa. Terlebih lagi, dia tidak dapat terbebas dari operasi maut si iblis. Roma 8 ayat 13 menuliskan, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Dan Roma 8 ayat 6 menuliskan, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Kata mati dan maut yang disebutkan dalam kedua ayat ini tidak mengacu pada kematian tubuh maupun kematian neraka, tetapi mengacu pada kematian rohani. Kuasa maut dapat memadamkan roh kita dan menaruhnya dalam kondisi yang mati. Setiap kaum beriman dapat terpengaruh oleh kuasa maut ini. Saat seseorang mendukakan Roh Kudus dan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, bukan hanya orang yang berbicara ada di bawah kuasa maut, tetapi kata-kata yang diucapkan juga menyebarkan maut. Saat kuasa maut menghampiri seseorang, ia akan memadamkan roh, menguras energi dan vitalitas seseorang. Segera saat seseorang meletakkan pikirannya di atas daging, di atas manusia alamiah, dia jatuh ke dalam kuasa maut. Setiap perbuatan daging memberikan kesempatan pada maut untuk menang atas kita. Selama iblis belum dilemparkan ke dalam jurang maut dan lautan api, masih ada kemungkinan kuasa maut beroperasi atas anak-anak Tuhan. Saat kuasa maut beroperasi, roh di dalam anak-anak Tuhan menjadi terbelenggu dan menderita kerugian. Saat seseorang menabrak dinding, bagian pertama yang merasa sakit adalah hidungnya, karena hidung adalah bagian yang paling menonjol dari tubuh. Ketika seseorang menyebarkan maut, roh kaum beriman menjadi hal pertama yang menerima pengaruh, karena roh merupakan bagian terdepan dalam hidup rohani kita. Di dalam hidup kita, kata-kata kita harus melepaskan kehidupan. Telinga kita pun harus menjadi telinga yang mendengarkan kehidupan juga. Lewat apa yang kita lihat, kita dengarkan dan pikirkan. Tidak jarang maut menyusup masuk ke dalam hidup kita. Roma 8 ayat 6 menuliskan, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Kita perlu waspada terhadap daging alamiah kita.
agar jangan sampai maut menyusup masuk ke dalam hidup kita. Kita juga harus mengusir kuasa maut dengan doa. 1 Korintus 15 ayat 22 menuliskan, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saat kerajaan surga datang, sengat maut akan lenyap dan maut akan sepenuhnya dimusnahkan. Saat itu, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maut telah ditelan dalam kemenangan." 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 menuliskan, "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan tergenaplah firman Tuhan yang tertulis, 'Maut telah ditelan dalam kemenangan.' Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sejak zaman Adam, maut telah menjadi musuh manusia. Tetapi pada akhirnya musuh ini akan dimusnahkan. Pada saat itu Kristus bertahta menjadi raja, dan segala sesuatu akan takluk kepadanya. Karenanya, masa kerajaan ini adalah masa di mana hidup yang kekal berkuasa. Sekalipun hidup kekal baru akan berkuasa pada zaman kerajaan kekal, hari ini kita dapat mencicipi kuasa dari kerajaan kekal ini, yaitu kemenangan atas maut. Selama kita berjalan berdasarkan pimpinan Roh Kudus, berlatih untuk menyangkal daging, manusia alamiah, kita akan hidup bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan, kita beroleh kemenangan. Haleluya! Di dalam Tuhan ada kemenangan.